Haleluya, selamat pagi, selamat berkumpul kembali di pagi yang indah ini. Kita akan mulai ibadah kita. Sebenarnya bukan berdiri, kita bawa pujian Kalau Ku Cari Damai. Haleluya, haleluya. Haleluya. Anugerah-Mu yang sangat luar biasa ya Tuhan. Buat kasih-Mu yang bukan kami ya Tuhan, yang mana ya Tuhan. Kami hadir kembali pada yang indah ini ya Tuhan, berkat anugerah-Mu yang sangat luar biasa dengan kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Kau ada di segala apapun juga ya Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu, berkati bangsa negara ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan dengan pertolongan dengan jamahan-Mu ya Tuhan. Kembali aman, kembali nomor, kembali segala apapun juga ya Tuhan. Juga ya Tuhan Yesus, bagi orang yang percaya
Kau berkati segala usaha pekerjaan mereka ya Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, yang kekurangan kebutuhan Kau cukupi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ke tangan-Mu. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari tetap kita berdiri bagi saudara-saudara, kita sambung dengan pujian Bila ku renungkan. Lewis. Puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita akan berdoa agar firman Allah yang kita dengar pada saat ini benar-benar menjadi firman yang dapat memberkati kita semua, dapat memulihkan,
menyembuhkan, mengingatkan, bahkan mengajar kita supaya kita lebih mengenal akan Tuhan teristimewa di hari-hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicara bagi kami semua, urapi hamba-Mu, pakailah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, agar benar-benar kebenaran firman Allah yang kami dengar, itu akan tertanam di dalam hati kami, itu akan bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua, dan biar kami boleh mendengarkan firman Allah, dan berkat Tuhan menjadi bagian kami semua. Mereka yang mendengarkan kebenaran firman Allah, dilawat, dijamah, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Dengan pengucapan syukur, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Kita kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Di hari-hari ini kita begitu banyak menghadapi tantangan dalam hidup kita. Kita menghadapi situasi yang sangat sulit untuk diprediksi, dan bahkan kita berada dalam keadaan yang sangat sukar. Kalau kita membaca di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang pertama, di sana Rasul Paulus berbicara kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, dan dia mengingatkan bahwa keadaan di hari-hari terakhir ini, di dalam ayat yang pertama, di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ini dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara-saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa di hari-hari ini kita dapat merasakan bahwa kita berada di masa-masa yang sukar. Jauh sebelum kita mengalami kesukaran ini, Rasul Paulus sudah berbicara kepada Timotius, mengingatkan kepada Timotius agar supaya dia mengetahui akan hari-hari terakhir, bahwa di hari-hari terakhir akan muncul masa-masa yang sukar. Kalau kita memperhatikan bahwa keadaan di akhir zaman ini juga sudah dinyatakan di dalam Matius pasalnya yang ke-24 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-28. Bahkan di sana diungkapkan bahwa akan terjadi situasi yang dapat mengakibatkan kehidupan manusia itu begitu berat dan bahkan menghadapi Mesias palsu. Di sana mengungkapkan bagaimana keadaan di akhir zaman. Keadaan yang akan muncul, begitu banyak penderitaan, begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan yang harus dihadapi. Tidak terlepas kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, judul khotbah pada kesempatan ini adalah menghadapi masa yang sukar. Ada beberapa hal penting yang perlu kita pelajari, yang bisa kita kerjakan untuk
menghadapi masa-masa yang sukar. Sebagai anak-anak Tuhan, kita pun tidak terlepas dari masa-masa yang sukar. COVID-19 yang melanda dunia ini, itu pun dirasakan, dialami oleh anak-anak Tuhan. Bahkan ada yang sudah menjadi korban. Nah, di sini kita dapat memperhatikan ada satu persiapan yang penting buat kita yang masih hidup sekarang ini, ketika kita berada atau menghadapi masa-masa yang sukar ini. Yang pertama, apa yang harus kita dapat kerjakan? Yang pertama, berdoa. Doa adalah nafas kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Doa adalah merupakan satu hubungan komunikasi yang dapat disampaikan langsung kepada Tuhan. Dan doa ini membuat seseorang merasakan ada sesuatu yang dia bisa nyatakan kepada Tuhan. Jadi doa ini sangatlah penting dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Orang yang percaya harus ada doa di dalam kehidupannya. Di dalam Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18, di sana dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Puji Tuhan. Diberikan satu gambaran atau satu contoh tentang seorang tokoh di dalam Alkitab yang namanya Elia. Dikatakan, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Diberikan satu contoh tentang Elia. Dikatakan bahwa Elia dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi di dalam doa itu harus dengan sungguh-sungguh. Harus dengan penuh keyakinan bahwa apa yang didoakan pasti Tuhan akan berikan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Orang yang dengan sungguh-sungguh berdoa, maka dia pasti akan mendapatkan hasil daripada doa itu. Itu yang pertama, dan kemudian yang kedua, jangan ragu akan pertolongan Tuhan. Jadi kita harus percaya, kita harus yakin bahwa pertolongan Tuhan itu akan terjadi di dalam kehidupan orang yang percaya. Di masa yang sukar ini, kita doakan kepada Tuhan supaya benar-benar kita tidak meragukan pertolongan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi kita harus berdoa atau meminta kepada Tuhan dengan iman, dan sama sekali jangan bimbang. Jangan sampai kita meragukan kekuasaan Tuhan. Jangan sampai kita meragukan
kemahakuasaan Tuhan. Sehingga sulit pertolongan itu datang, tetapi kita meyakini dengan iman apa yang kita doakan. Tuhan pasti mendengar dan Tuhan pasti menjawab. Puji Tuhan. Yang ketiga, teruslah membuka tangan untuk melayani Tuhan. Sekalipun kita berada di situasi yang sukar. Karena seperti saya katakan tadi, kita juga tidak terlepas dari masa-masa yang sukar ini. Teristimewa menghadapi COVID-19. Tetapi firman Allah mengingatkan kepada kita untuk teruslah membuka tangan untuk melayani Tuhan. Melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-38 dikatakan di sana, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan tidak sia-sia. Ukuran yang kita pakai, ini satu bahasa atau kata-kata yang sangat indah sekali untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita pun harus ada respon yang positif untuk melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Apa yang kita lakukan itu akan dilakukan oleh Allah dalam kehidupan kita. Jadi sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberkati kita juga dengan sungguh-sungguh. Dia akan menyatakan kuasanya dalam setiap kehidupan kita. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, teruslah memuliakan Tuhan. Di situasi dan keadaan yang sukar ini pun, mungkin begitu banyak orang yang sulit untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Tetapi diingatkan pada kesempatan ini, bahwa kita harus terus memuliakan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Habakuk pasalnya yang ketiga ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19, ayat-ayat yang sangat terkenal. Dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Inilah yang dialami dan dirasakan dan dilakukan oleh orang yang percaya kepada Tuhan, sekalipun keadaan tidak memungkinkan untuk dia dapat memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Tetapi keadaan itu tidak dapat menghalangi orang yang percaya kepada Tuhan untuk datang memuliakan nama Tuhan. Keadaan yang sukar tidak akan membatasi orang percaya untuk dapat memuji Tuhan di setiap saat dan di setiap waktu. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tetaplah tenang di dalam Tuhan. Amsal pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-30 dikatakan, hati yang tenang
menyegarkan tubuh. Berapa banyak orang sekarang yang mungkin tertunduk, tidak berdaya, karena disebabkan oleh kesukaran yang terjadi di hari-hari ini. Dikatakan oleh firman Allah, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ini penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, agar benar-benar kita berada dalam keadaan yang pasrah di hadapan Tuhan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, menunjukkan bahwa hati orang yang tenang, hati orang yang pasrah di dalam Tuhan, hati orang yang terus berharap kepada Tuhan, akan dikatakan menyegarkan tubuh. Pikiran, perasaan, kehendak atau jiwa kita ini perlu ketenangan yang dari Tuhan. Agar benar-benar kita menjadi orang-orang yang percaya, tubuh kita ini segar, ya. Tubuh kita ini selalu bersemangat. Karena apa? Karena kita selalu menanti-nantikan Tuhan dengan keadaan yang tenang. Sekalipun kita belum mendapatkan jawaban dari Tuhan dalam segala pergumulan kita, tenang di sini berarti tetap ada komunikasi dengan Tuhan. Tetap berharap bahwa Tuhan pasti akan memberikan pertolongan pada waktunya. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya yang selalu berharap, yang selalu datang kepada Tuhan untuk menyatakan keberadaannya, keadaannya di hadapan Tuhan, dan Tuhan pasti menolong. Di dalam Amsal pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-10 dikatakan, karena jika kita tawar hati akan membuat kekuatan kita menjadi kecil. Di sana diungkapkan, pada saat kita menghadapi masalah, menghadapi tantangan, kalau kita menjadi tawar hati, maka kekuatan kita akan menjadi kecil. Ini yang penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dalam menghadapi masa yang sukar ini, datang kepada Tuhan. Dekatkan diri kita di hadapan Tuhan. Sekalipun seringkali kita merasa bahwa apa yang terjadi kita tidak mengerti, tetapi Tuhan tahu, Tuhan mengerti akan semuanya. Kalau Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, maka Dia tahu bagaimana caranya untuk memberikan jalan keluar kepada kita sebagai orang-orang yang percaya dengan sungguh-sungguh. Kita meyakini bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang kuat, Allah yang mampu memberikan kemampuan dalam hidup kita, memberikan jalan keluar ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar ini. Dan ketika kita melalui semuanya ini, maka di situ Allah kita akan dipermuliakan. Dan kita pun akan diangkat oleh Tuhan. Dan Dia pasti menolong kita dan menyertai bahkan memberkati kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada kesempatan ini kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kalau kita menghadapi masa-masa yang sukar, kita tetap datang kepada Tuhan. Kita tetap menghampiri Dia dengan doa kita, dengan pujian kita, dengan kesungguhan kita, dengan kerendahan hati kita. Sehingga Tuhan yang ada di tempat yang maha tinggi memperhatikan hati kita dan Dia akan pasti menolong kehidupan kita. Seberat apapun yang kita hadapi, jemaat yang dikasihi Tuhan,
Kalau engkau berada di situasi yang sukar, dengan adanya keadaan yang terjadi di hari-hari ini, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu apa yang kita alami dan kita rasakan. Dan Dia pasti akan menolong kehidupan kita. Puji Tuhan, kalau saudara-saudara yang ada di rumah saudara-saudara membutuhkan doa, saudara ketika mengikuti ibadah ini, saudara boleh mengangkat tangan kanan saudara, dengan tangan kiri saudara letakkan di tempat anggota tubuh mungkin yang dalam keadaan sakit, atau karena masalah-masalah yang lain, saudara boleh meletakkan tangan kiri di depan dada saudara. Dan percayalah bahwa Tuhan kita tidak dibatasi dengan keadaan dan waktu. Dia menilik keberadaan kita, kerinduan kita, kesungguhan kita, dan Dia pasti menolong kehidupan kita, apapun masalah yang kita hadapi. Puji Tuhan, sebentar kita akan berdoa untuk firman Tuhan, dan sekali lagi saya akan berdoa buat saudara-saudara yang membutuhkan doa pada kesempatan ini. Agar benar-benar doa yang kita sampaikan, doa orang benar, dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau sangat peduli dengan kehidupan kami. Karena kami percaya di hari-hari terakhir ini akan ada masa-masa yang sukar. Ada banyak hal yang mengakibatkan masa ini menjadi sukar. Tetapi kami mempunyai satu keyakinan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, ada jalan-jalan yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Pada kesempatan ini, hamba berdoa buat mereka yang mengangkat tangan. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau jamah mereka dengan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pulihkan dengan kuasa Allah. Sakit apapun yang mereka derita, mereka alami, Engkau angkat segala sakit penyakit, dan mereka boleh mengalami kesembuhan dari Tuhan. Mereka boleh mengalami pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidupan mereka semua. Kalau mereka menghadapi masalah apapun, baik dalam pekerjaan usaha, mata pencarian, keluarga, rumah tangga, Bapa, kami datang juga bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau berikan pemulihan-Mu, Engkau tolong mereka Tuhan. Biar masalah mereka boleh diselesaikan oleh Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Berikan kekuatan, berikan semangat-Mu dalam kehidupan mereka. Bangkitkan semangat, iman, percaya kepada Tuhan. Bahwa Engkau sanggup menolong, Engkau sanggup memulihkan, dan Engkau sanggup menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan setiap mereka. Di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar, meteraikan di dalam hati kami. Memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat menempatkan diri kami sebagai anak-anak Tuhan, untuk tetap berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Sekalipun masa-masa sekarang ini masa yang sukar, tetapi kami tetap diberikan jalan keluar oleh Tuhan untuk dapat diberkati oleh Tuhan dan menghadapinya dengan iman yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga tetap berdoa buat bangsa negara dan pemerintah yang ada di Indonesia. Bapa, kami datang juga bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau jamah mereka dengan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pulihkan dengan kuasa-Mu. Engkau tolong mereka Tuhan. Engkau angkat segala sakit penyakit, dan mereka boleh mengalami kesembuhan dari Tuhan. Kami juga tetap berdoa buat bangsa negara dan pemerintah yang ada di Indonesia.
Tolonglah bangsa kami ini ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada dosa, ada kekurangan, kelemahan bangsa ini Tuhan tolong ampuni. Selamatkan bangsa kami ini. Buat pemerintah yang ada Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan. Agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Demi kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya Engkau yang akan terus menyertai, melindungi, memberkati kami semua Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini, mereka yang mendengarkan di rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau akan terus memberkati dan menyatakan kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, dan pada akhirnya, saudara-saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan penucapan syukur, kami sudah terima berkat-berkat dari Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.